Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel Angki Berlina. Film kali ini berjudul Gossip tahun 2002. Tidak usah menunggu lama-lama ya, langsung saja kita menuju filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kapal pesiar yang sangat megah, sedang mengarungi samudra yang luas. Diiringi dengan lantunan lagu, para penumpang kapal pun berdansa dengan sangat senang. Sampai pada akhirnya, terlihatlah seorang yang menggerakkan sebuah tuas. Dan tiba-tiba kawat itu melewati semua penumpang yang ada, kecuali seorang gadis kecil. Waktu pun berlalu. Terlihat sebuah kapal yang bernama Arctic sedang menarik sebuah kapal tua. Namun, mesin kapal itu mengalami kerusakan dan ditambah lagi adanya rembesan air yang terlihat. Lalu, seorang wanita yang bernama Epps dan dua orang rekannya memperbaiki kerusakan itu. Mereka pun berhasil menjual kapal itu dan merayakan keberhasilan mereka sekaligus membagi hasil penjualan kapal itu. Saat itulah tiba-tiba seorang pria datang. Dia bernama Jack dan Jack mengaku sebagai seorang pilot patroli cuaca. Jack langsung menunjukkan sebuah foto satelit yang menunjukkan sebuah kapal pesiar tua yang terbengkalai. Jack menunjukkan foto itu untuk mengajak sang kapten yang bernama Murphy beserta krunya untuk menyelidiki kapal itu. Murphy pun tertarik dan mulai bertanya tentang pembagian hasil dari kapal itu. Okay, let's say that to go back to Anchorage. Starboard diesel needs a total overhaul. There's an opportunity, you take it. I've seen strange things happen in the strait. Setelah sedikit perdebatan, mereka pun akhirnya setuju dengan misi itu. We split it even, 6 ways. I'm good. I'm in. Fine. But I go with you. Perjalanan mereka pun diawali dengan menaiki sebuah kapal yang cukup keren. Di dalam kapal, mereka pun mengisi waktu dengan santai. Enjoying the ride, Jack? Sampai pada satu waktu, Santos melihat sebuah pertanda pada radar kapal. Dan tiba-tiba saat hujan turun dengan sangat derasnya, This is tugboat Arctic Warrior. Do you read me? tanpa mereka sadari, sebuah kapal pesiar tua muncul di hadapan mereka. Now do you believe me?
ocean liner. Where did that come from? Nah, ternyata kapal itu dilaporkan sudah menghilang selama 40 tahun lamanya. It's the Antonio Graza. She was reported missing on the 21st of May, 1962 off the coast. Tak menunggu waktu lama, mereka semua pun langsung menaiki ke atas kapal itu untuk melihat dan memeriksa apa yang masih tertinggal di kapal mewah itu. Okay, guys, you gotta stay alert. Watch your step. Unbelievable. She's still a beaut, eh? Murphy, come in. Let's go. Whoa. Shut up. Let's go find the bridge. Such a manly man. Saat melihat kapal, Epps bertanya tentang penumpang kapal pada Murphy. Ternyata kapal itu berpenumpang lebih dari 600 orang yang terdiri dari orang kaya raya. Di tempat lain di kapal terlihat Greer yang mencoba menghubungi Murphy. Namun entah mengapa ada sesuatu yang menghalangi sinyal radio mereka. Saat sedang melihat-lihat sekitar kapal, Munder yang sedikit lengah hampir terjatuh. Untungnya Epps dengan sigap menangkap Munder. Dan di saat itulah Epps melihat seorang gadis kecil dari kejauhan. Mereka pun melanjutkan untuk melihat sisi kapal. Fuel tanks are empty. Epps! Setelah merasa cukup melihat keadaan kapal, Murphy mengajak mereka kembali ke kapal dan kembali besok hari. So, what's our plan? Kemudian Epps sedikit termenung memikirkan tentang apa yang sempat dilihatnya di kapal pesiar itu. Saat itulah Jack datang dan sedikit menenangkan Epps. I think I saw something I couldn't possibly have seen. I think I saw a little girl. See you in the AM. Okay. Keesokan harinya, mereka memulai rencana mereka untuk memperbaiki kapal itu. Mereka semua pun berbagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Soup to nuts. Make sure we've got no more problems before we get to work. Di sela-sela itu, Epps kembali berkeliling kapal, begitu juga dengan Murphy yang ditemani Greer. Dan di tempat lain, Munder bersama G. Epps yang terlihat berada di dalam ruangan kolam renang, sedikit terkejut melihat banyaknya lubang-lubang yang ada di dinding kolam itu. Sedangkan Murphy yang menemukan ruangan kapten akhirnya berpisah dengan Greer. Murphy pun melihat-lihat seisi ruangan kapten kapal itu. Setelah puas dengan rasa penasarannya, Epps pun kembali naik dari dasar kolam. Saat itulah tiba-tiba, gadis kecil yang sempat terlihat kembali muncul, membuat Epps terkejut dan jatuh. Epps, can you hear me? Epps, the engine room is totally flooded. We're gonna have to dive to get to that tank. What happened?
The whole bottom's riddled with them. I saw that little girl again. Forget it. Come on. Murphy, come in. Cukup banyak hal-hal aneh yang mulai terjadi. Mereka sebenarnya sudah sedikit menyadari keanehan dari kapal itu. Saat Eb dan Jack mencoba membuka sebuah pintu kapal, tiba-tiba dengan mengejutkan, sebuah air deras menerjang mereka dan air itu juga membawa puluhan jasad-jasad yang sudah kaku. Eb pun sangat terkejut dan langsung menghubungi Murphy. Namun, pintu masuk mereka sebelumnya tiba-tiba tertutup dan terkunci. Di tempat lain, Greer terlihat tiba di sebuah tempat berdansa. Dan Greer melihat sebuah foto penyanyi. Nah guys, sang penyanyi ternyata bernama Francisca. Dari kejauhan terlihat Francisca yang sedang memperhatikan tanpa Greer sadari. Di sisi lain, Eb dan Jack berhasil menemukan jalan lain. Nampak sedikit teralihkan dengan sebuah ruangan, di mana pintu-pintu yang menuju ruangan itu terbuka dengan sendirinya. Jack terpukau dengan sebuah mobil antik, namun Eb langsung mengajak Jack untuk pergi dari tempat itu. Di saat sebelum pergi itulah perhatian Eb teralihkan. Eb melihat banyaknya tumpukan kotak kayu. Saat dibuka ternyata isi dari kotak kayu itu adalah batangan-batangan emas yang sangat banyak. Sesegera mungkin Eb mencoba menghubungi rekan-rekannya. Murphy! Murphy! Why aren't you laughing? You want to hear something funnier? Come on, you were fucking with us. We fucked with you. Eb yang sempat dikerjai oleh Munder akhirnya memberitahu apa yang ia temukan. Akhirnya mereka semua pun berkumpul dan membuka semua kotak berisi emas itu. Benvenuto.